ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير. Kita adalah menkirim syariah. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musallian ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya yang hadir pada pagi hari ini yang insya Allah kita semuanya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segenap limpahan rahmat dan nikmat dari Allah. Khususnya pagi hari ini kita masih bisa istiqomah untuk mengaji. Apa sebabnya? Coba kita renungkan bersama Bapak Ibu. Nabi SAW itu bilang begini, may yuridillahu bihi khairan. Siapa orang yang diinginkan oleh Allah untuk dia kebaikan. Bapak Ibu bisa cek ini, aku ini dipengenkan oleh Allah kebaikan apa enggak ya? Aku ini kategorinya orang yang baik apa tidak ya? Lihat sambungan hadis, cek kepada diri, ini kira-kira ada apa tidak. Kata Nabi, yufaqihu fiddin. Orang yang dipengenkan oleh Allah kebaikan yang mana? Yang dia diarahkan oleh Allah untuk mengaji ilmu agama. Maka kalau kita berpikir dalam ilmu mantik, ada namanya mafhum mukhalafah. Kalau tadi orang yang Allah pengenkan dia baik adalah diarahkan ke agama, maka pemahaman sebaliknya, orang yang Allah benci atau orang yang Allah inginkan padanya kejelekan, dijauhkan dia oleh Allah dari agama. Kita cek ini kita bagian yang mana. 2 ayat Quran surat Az-Zumar, Allah katakan alladzina yastami'unal qaula, orang-orang yang dengarkan nasihat. Dengarkan nasihat. Di situ kalimatnya istami', wazan istaf'ala, ada tolab, artinya dia mengaji, lalu dalam kajian itu dia dengarkan nasihat tadi. Ulaikal ladzina hadahumullah, itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka pemahamannya, kalau orang tersebut tanda dia dapat hidayah, tanda dia dapat hidayah adalah dia sering ngaji atau tidak, dan ketika ngaji nasihat itu diamalkannya atau tidak. Maka mafhum mukhalafahnya juga, orang yang tidak disenangi oleh Allah, dibenci oleh Allah, disesatkan oleh Allah adalah orang yang tidak mengamalkan nasihat-nasihat. Ini jadi pertimbangan untuk kita, agar apa? Agar menjadi pemacu untuk kita supaya bisa istiqomah dalam mengaji. Kemudian mari sama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mohonkan kepada Allah solawat yang kita bacakan ini agar kiranya disampaikan Allah kepada beliau, dan kita berharap kepada Allah moga-moga kita semuanya nanti adalah orang yang pantas untuk diberikan syafaat di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai kajian kita dengan harapan moga-moga dengan berkah mengaji pada pagi hari ini, jikalau ada yang sakit di antara kita, semoga Allah sembuhkan. Yang punya kesulitan ekonomi Allah lapangkan, yang punya banyak hajat Allah kabulkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa li walidayya. Oke. Segmen kali ini kayaknya kita agak panjang. Biasanya setengah jam ngaji, setengah jam tanya jawab. Ini boleh jadi agak lebih panjang dari itu. Saya nggak yakin apakah ada waktu tanya jawabnya apa tidak. Cuman kalau ini kajian kita cut setengah jam, nggak enak. Karena ini banyak menerangkan kisah hadis, tapi banyak menerangkan kisah. Sama kayak bapak nyeritakan masa bapak muda dulu. Di-cut orang, dipotong orang. Enak nggak kita? Nggak enak. Kita kalau lagi bercerita dipotong, nggak enak. Sama, ini cerita kisah ini, hadis ini, kalau nanti kita pendekkan waktunya, terpotong dia, nggak enak juga, nggak dapat dia muradnya atau yang diinginkan. Oke, hadisnya bapak ibu semua tahu. Bapak ibu saya yakin semuanya hafal. Di mana kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Nah, hanya saja kata Nabi, segala amal itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap orang itu dihitung tergantung apa yang dia niatkan. Oke. Dari potongan hadis ini sebelum kita sambung, masuk ke pemahaman fikihnya dulu. Dari hadis ini kita tahu ternyata dari setiap amal itu butuh niat. Dan ketika orang beribadah dia tak niat, dia beribadah tapi dia tidak niat, maka amalnya tidak sah. Contohnya apa? Bapak ibu sholat, maka ada rukun niat. Kapan itu? Ketika mengangkat takbiratul ihram. Nah, Ustadz, aku nengok video, ada katanya Ustadz lain bilang apa dia? Gini, kita kalau sholat ngapain pakai niat-niat? Kenapa? Tujuan ke masjid niatnya kan sholat. Ya udah, masuk masjid langsung aja Allahu Akbar, nggak usah pakai niat-niat usolli dalam hati, nggak usah. Wong dari rumah niatnya ke masjid sholat. Ah, ini namanya bodoh. Ya, kenapa? Dalam Arab, bahasa Arab ada dua. Satu azm, satu lagi niat. Ya, ada azm, satu lagi apa? Niat. Secara bahasa artinya sama. Kalau bahasa kita artinya niat. Kok ngapain ke masjid? Niatku sholat bang. Itu namanya azm di sini. Arti azm itu apa sih? Kita punya tujuan untuk melakukan sesuatu. Contohnya tadi sholat. Tapi belum kita berbuat. Jadi kemauan bapak ibu ke masjid, kemauan bapak ibu ke masjid itu namanya azm. Sedangkan dalam hadis tadi azm apa niat? Azm apa niat? Niat itu apa? Melakukan sesuatu, ya, menyengaja sesuatu sembari melaksanakannya. Bapak ibu dari rumah kemari tujuannya sholat, tujuannya ngaji, namanya azm, belum niat. Waktu bapak ibu takbir, itulah dibarengi dengan niat. Maka kalau ketika kita tengok ada video atau ada ceramah mengatakan, alah nggak payah niat-niat, wong ke masjid tujuannya sholat, ini nampak jarang ngaji kayak yang nyeramahkan itu. Itu udah nomor satu. Dua, kita dapati juga dari hadis ini, ternyata orang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita pahami baik-baik. Nabi mengatakan dalam hadis lain, niatul mukmin, niatnya orang beriman, khairun, itu lebih baik dari amalnya. Terkadang niat lebih baik dari amal. Apa sebab? Gini, amal itu bisa kita bohongi. Bisa kita bohongi. Banyak orang kita tengok beramal, sedekah. Kenapa? Karena mau nyalon. Biar kepilih. Ikhlaskah dia? Tidak.
Bapak Ibu jumpa orang ini tadi kita nggak suka, kita bisa menipu dia dengan cara apa? Mimik wajah kita senyum, tapi sejatinya hati kita nggak suka dengan dia. Amal itu bisa menipu orang, tapi niat tidak bisa menipu orang. Niat itu maksudnya apa? Hati ini loh, nggak bisa untuk nipu orang. Maka apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak nengok bentuk kita, mau tinggi mau pendek, mau mancung mau pesek, mau keling mau putih. Allah nggak nengok bentuk. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah tengok hati kita. Yang Allah tengok hati kita. Maka kita beramal ini niatnya apa? Nah, sambungan hadis agar kita lebih memahami kalimatnya dengan baik. Kata Nabi, wa man famankanat hijratuhu ilallah. Siapa dia berangkat hijrah ke Madinah? Nabi nyontohkan kasusnya berangkat hijrah ke Madinah. Tujuan dia apa? Niat dia apa? Karena memang untuk Allah dan Rasul. Maka kata Nabi, fahijratuhu ilallah wa rasuli. Hijrahnya dia itu dapat pahala, begitu bahasa mudahnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tapi kalau niat dia hijrah untuk nyari dunia atau untuk nikahi perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia nggak dapat pahala apa-apa. Apa makna hadis? Kalau kita buat contohnya begini. Satu orang dia hijrah, kenapa? Karena untuk Allah. Satu lagi hijrah karena untuk duniawi. Hijrah ke Madinah naik bus aja itu 6 jam. Ke Madinah itu hijrah apa? Ke Madinah itu Mekah ke Madinah naik bus itu 6 jam. Kurang lebih hampir 500 kilo. Kalaulah dulu jalan kaki, kira-kira capek kali apa enggak? Capek. Sayyidina Ali itu kakinya bengkak itu. Nah, yang satu berangkat hijrah karena Allah, yang satu lagi hijrah karena nyari duit. Capeknya sama capeknya, sama-sama kaki bengkak, sama-sama badan lemes, sama-sama kecapean, sama, tapi segi pahala bisa beda. Apa sebab? Perbedaannya cuma satu, pada masalah niat. Ya, pada masalah niat. Kenapa Nabi nyontohkan kayak gitu? Karena memang waktu itu ada salah seorang sahabat niatnya hijrah bukan karena Allah, tapi mikirkan bisnis. Di Mekah itu tidak bisa untuk nanam tanaman. Sawah di Mekah gagal. Korma di Mekah gagal. Kenapa? Tanahnya bukan untuk tanaman. Orang Mekah ngapain? Bisnismen biasanya mereka. Barang Mekah bawa ke Syam, barang Syam bawa ke Mekah. Orang Mekah kadang seringnya jualan kulit-kulit yang dikeringkan, bawa ke Syam sana. Barang Syam kayak perabot-perabot bawa ke Mekah. Sama kayak orang kita dulu. Orang mencirim dulu banyak tanaman. Nah, dibawanya ke Malaysia hasil tanaman dia. Dari Malaysia bawanya monja kemari. Percis kayak gitu. Sedangkan Madinah nggak cocok. Tapi Madinah urusan tanaman bagus. Korma di sana bagus. Ada sahabat waktu hijrah dia mikir, "Oh, mak, ini kita hijrah ke Madinah ini. Enak nih." "Kenapa enak, Bang?" "Oh, aku pengen kali aku nanam korma. Kayaknya kalau aku beli tanah 1 hektar, ku tanam korma di sana, 3 bulan panen, balik modal." Yang dipikirkannya duit. Ini kata Nabi, dia nggak dapat pahala. Ada satu sahabat lagi, dia hijrah. Sayangnya dia hijrah tujuannya untuk nyari cewek. Mekah dan Madinah itu berbeda ya dari segi perempuannya. Yang paling terkenal lebih cantik itu perempuan Madinah. Tapi kalau penurut perempuan Mekah, kita ini kan kalau udah kawin baru cari yang nurut. Sebelum kawin nyari yang cantik kan itu. Ya. Loh, bayangkan aja kakek Nabi Abdul Muthalib, nenek Nabi kan menikahi nenek Nabi. Dari mana asalnya? Madinah. Ayah Nabi, siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Ibunda Nabi siapa? Aminah. Sayyidah Aminah itu orang mana? Madinah. Rata-rata orang Mekah kalau nyari cewek kemana? Madinah. Ada orang yang hijrah apa dalam hatinya?
Ummak ke Madinah. Untung ke Madinah. Kenapa? Dia udah bayangkan, banyak cewek cantik sana, bisalah ku ambil beberapa. Begitu bayangannya. Kalau sempat hijrahnya ke Afrika sana, mikir-mikir dia paling ikut. Ya, apa sebab? Ya karena gitu perbedaan. Maka Nabi sebutkan hal demikian, tujuannya apa? Untuk memperbaiki niat seseorang. Kenapa? Jangan sampai capek-capek beramal, keluar duit banyak, keluar tenaga banyak, tapi ternyata di sisi Allah tidak ada pahalanya. Di sini pentingnya masalah niat. Oke, mari kita luaskan lagi. Apakah para ulama dulu tidak ada rasa bosan? Ada. Apakah ulama dulu ada rasanya malas? Ada. Ada rasanya malas. Tapi mengapa mereka dari dulu bisa istiqomah? Ini ada caranya. Ada caranya. Apa itu? Pertama ya, sebelum kita kasih tahu kisah para ulama yang dulu-dulu, yang dekat-dekat aja dulu. Ada ulama di Jawa Tengah, di Rembang, namanya Kiai Bisri Mustafa almarhum, udah meninggal. Beliau punya karya namanya Tafsir Al-Ibriz, 5 jilid kalau tidak salah. Beliau aktif dalam menulis, alim, jago ceramah, punya santri, punya karya tulis juga. Nah, ini jarang ini. Kadang ada orang pandai ceramah, nulis buku nggak bisa. Ada orang jago nulis buku, tapi ceramah tak bisa. Ada orang ceramah bisa, nulis buku bisa, tapi ngajar santri tak ada. Ini beliau paket komplit, punya karya. Datang kawannya 2 orang. Satu Kiai Ali Maksum Yogyakarta, satu lagi Kiai Ahmad Siddiq Jember. Datang kepada beliau, kumpullah begitu. Lalu mereka berdua ini nanya kepada Kiai Bisri tadi, kalau bahasa kita bang, kalau bicara kealiman bang, kayaknya kami sama abang selepel lah, bisa jadi kami lebih alim ketimbang abang. Tapi kenapa ya abang kalau nulis buku jadi? Loh kau cemana? Aku nulis buku bang, baru nyampe tengah-tengah, malas ku naik, berhenti aku nulis. Padahal alim kita sama, aku bisa jadi lebih alim ketimbang abang. Tapi kenapa aku nulis kok berhenti, abang kok bisa lanjut sampai dicetak? Ya, ini kan berarti masalah kenapa kok bisa amalnya bagus. Apa jawaban beliau? Beliau nanya balik, kok nulis kitab itu apa niatmu? Niatku lillahi ta'ala. Itu salahmu. Loh, nulis kitab bagus apa tidak? Bagus. Manfaat apa tidak? Manfaat. Kebaikan apa tidak? Kebaikan. Ya bagusnya niat lillahi ta'ala kan gitu. Tapi kenapa kok dibilang beliau itu salah? Lah kok salah bang? Iya, abang emangnya kalau nulis kitab apa? Kuniatkan untuk nyari duniawi. Loh itu dong yang salah. Enggak. Apa sebab? Begini, kita ini kita bagi 2 dulu ya. Ada masanya iman kita naik, iman lagi semangat, itu kita nggak bakal mikirkan duniawi. Tujuan kemari apa? Tujuannya untuk nyari ilmu. Nah ini bagus. Tapi tidak bisa dipungkiri ada rasanya malas. Sesuai kata Nabi, iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Saya nggak bahas waktu naik, karena kalau waktu naik oke, kita semangat untuk ngaji, tapi ada masanya kendor. Cemana para ulama mensiasati kalau kendor? Yang kayak tadi nulis kitab, awalnya semangat, begitu nyampe pertengahan kendor. Nah kenapa yang satu lagi bisa selesai? Apakah dia punya rasa malas? Sama, tapi kok bisa jadi di sini? Di waktu kita lagi malas, kalau kita niat lillahi ta'ala, setan nggak tinggal diam. Setan akan berusaha cemana caranya kita nggak lakukan kebaikan itu. Kayak nulis kitab tadi, di masa semangat jadi awal-awal, begitu pertengahan hilang semangat. Kalau niatnya lillahi ta'ala di pertengahan, gagal itu nyetak kitab. Apa sebab? Setan datang. Udah nggak usah kau sambung. Hari ini masih dia nulis, besoknya setan datang lagi. Setan terus menggoda, nafsunya main. Sampai kapan? Sampai dia berhenti. Terus kenapa kok diniati duniawi yang satu lagi? Jawaban beliau apa? Kuniati nyari duit. Karena kalau nyari duit, setan nggak ganggu. Ya? Kita kalau urusan duniawi, setan nggak ganggu.
Ya, begitu setan nggak ganggu, kita teruskan sampai kitab jadi, masuk ke percetakan, dicetak kitab tadi. Nah, waktu disebarkan barulah diniati lillahi ta'ala. Jadi kalau udah jadi dulu baru niati lillahi ta'ala, diniatkan untuk menyebarkan ilmu. Itu salah satu solusi agar selesai kitab tersebut. Ini beliau yang menceritakan. Saya kemudian menelaah ada satu kitab namanya Mabadi'us Suluk. Ternyata disebutkan beberapa ulama dahulu pernah ada rasa malas terhadap dia, sampai dia mengikat dirinya. Karena gini, rasa malas itu tinggi kali. Dia mau berangkat ke masjid, contoh paling mudah, berangkat ke masjid, datang malas tadi, datang setan tadi, main nafsu tadi, untuk berusaha menolak dia supaya jangan ke masjid. Dan dia ketika berangkat balik lagi, berangkat balik lagi, tak ada semangatnya untuk ke sana. Tapi dia tetap berusaha, cemana caranya bisa sampai kepada masjid. Ini tadi, kalau niatnya lillahi ta'ala, setan main terus. Apa yang dia pikir? Contoh paling mudah begini, dia mikir, aku jalan ke masjid Baitur Rahman, posisi habis subuh, posisinya lagi hujan pula, kan gitu, gerimis. Ini kan numpuk-numpuk ini, ditambah lagi malas. Ya, malam tadi karaokean pula dia, tidur jam 3. Oh, itu udah pasti nggak berangkat itu kalau lillahi ta'ala itu. Alah, minggu depan aja kan gitu. Alah, minggu nehai lah, paling kayak gitu. Nah, gimana caranya? Sebagian ulama berpikir begini, apa unsur duniawi supaya hilang belenggu setan tadi? Maka dia berpikir, kira-kira rumah janda mana ya yang dekat dengan masjid? Begitu terfikirkannya, oh ada. Ya, oh ada. Ya, itu Bu Jamilah itu setauku dia janda anak 2, badannya masih paten. Ya, kayaknya dia pagi hari nyapu depan rumahnya, bisalah ku sapa. Terkadang begitu terbesit. Itu setan dengan perlahan menghilang. Kenapa? Tujuan dia udah salah. Tujuannya udah salah. Berangkatlah dia ini tadi. Kenapa bisa berangkat? Karena malasnya hilang. Setannya hilang, nafsunya pun tunduk. Kenapa? Karena udah tahu ini orang niatnya bukan lillahi ta'ala. Nah, begitu mau sampai tempat tersebut, disitulah kemudian dia rubah niatnya. Ya Allah, masa aku berangkat ini tujuannya maksiat, tujuannya cuma untuk nyari janda. Walhasil apa? Ya udah baliklah kalau gitu. Ya kalau balik rugi, udah di pertengahan jalan. Oh ya udahlah, ku teruskan aja sampai ke masjid. Begitu terkadang sebagian ulama. Maka jangan, mohon maaf Bapak Ibu, selagi itu amal baik, berangkatlah. Walaupun terkadang unsur duniawi yang akan kita pikirkan, berangkatlah dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan rasa malas tadi. Tapi begitu mau nyampe tempat, di situ baru rubah niat tersebut. Nah, ini cara supaya apa? Supaya kita bisa tetap terus istiqomah. Oke, itu poin pentingnya. Salah satu poin pentingnya, banyak orang mengkaji hadis tapi tidak mengkaji siapa perawi dari sahabatnya. Hadis innamal a'malu binniyat ini perawinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Semua tahu nama beliau. Nah, Sayyidina Umar itu masuk Islam tahun berapa? Tahun ke-6 kenabian. Jadi 6 tahun Nabi diutus, Sayyidina Umar baru masuk Islam. Jadi ada ratusan sahabat yang masuk Islam jauh sebelum beliau. Jauh sebelum beliau. Pertanyaannya begini, dari nama-nama yang udah duluan masuk Islam, kenapa namanya kita nggak kenal ya? Tapi kok Sayyidina Umar kita tahu. Apa sih kelebihan Sayyidina Umar ketimbang yang lain? Ya masing-masing sahabat punya kelebihan. Tapi kenapa Sayyidina Umar yang bisa dibilang belakangan masuk Islam, tapi namanya harum sampai hari ini? Bahkan sampai Nabi katakan, andaikan ada Nabi setelahku, lakana Umar, pasti Umar yang jadi. Andaikan, saking kan hebatnya sosok beliau. Pernah Bapak Ibu dengar Nu'aim bin Abdullah? Jarang. Ya, Tolhah bin Ubaidillah? Jarang. Sa'id bin Zaid? Jarang. Padahal mereka lebih dulu masuk Islam. Kenapa Sayyidina Umar harum? Ya masing-masing punya keutamaan. Salah satu keutamaan Sayyidina Umar, salah satunya begini, beliau ketika masuk Islam
ibadah beliau itu didabelkannya. Ya. Apa maksud didabelkannya? Contoh, ini biar kita bisa mengamalkannya atau biar kita bisa paham. Saya mau nanya, biasanya kalau kita buka kotak infak, duit gambar apa yang paling sering muncul? Soekarno apa gambar Patimura? Kan itu mayoritas lah kita bilang. Kotak infak kalau kita buka uang 2000 kan ya, maka kita bisa mengambil kesimpulan mayoritas masyarakat kalau nyumbang kotak infak masjid sebesar berapa? 2000. Sayyidina Umar nggak gitu. Andai kita bicara Sayyidina Umar, beliau akan 5 kali lipat atau 10 kali lipat lebih banyak dari orang normal. Beliau berapa biasanya nyumbang? Perkiraan kalau mungkin ikutkan sekarang, maksudnya kalau kita buat contoh yang sama, 50.000, 100.000. Jadi beliau lebihkan. Ketika beliau contoh orang normalnya membaca Quran, misalkan di kita itu andaikan dia baca Quran, anggaplah mayoritas orang baca Quran per hari 1 kaca, 1 halaman. Andaikan pakai metode Sayyidina Umar, enggak, itu per hari kalau bisa 2-3 juz. Apalagi Sayyidina Umar ya, per hari itu khatam Quran. Nah, kenapa beliau lebih dari yang lain-lain? Ya, ada sebab. Contoh mungkin kita bilang, normalnya orang di kita hanya 2 rakaat. Kalau dia sholat kan itu. Tapi andaikan Sayyidina Umar enggak, beliau hanya 8 atau 12 rakaat. Kenapa beliau lebihkan amalnya? Ketika ditanya apa jawaban beliau? Tasabaqan. Sahabat-sahabat yang lain udah mendahuluiku ketika masuk Islam. Karena beliau belakangan, tahun ke-6 kenabian baru masuk Islam. Jadi udah ada ratusan yang mendahului beliau. Kalau ibadahku sama dengan mereka, ya sampai kapanpun aku nggak bisa ngejar mereka. Wong mereka udah lebih dulu masuk Islam. Tapi ketika kudabelkan, tujuannya apa? Supaya bisa ngejar mereka. Itu startnya walaupun beda. Ada kereta cc-nya 125 ya, kereta Supra X, dah tua pula itu. Biarkan dia start duluan 1 jam pun nggak apa-apa. Tapi kalau kereta yang bapak pakai 500 cc 1000 cc, nggak nyampe setengah jam udah kebalap lagi itu. Kenapa? Karena cc-nya besar. Sama dengan ibadah. Kalau kita sama dengan masyarakat yang lain, bersamaan mohon maaf, kita ini tobatnya usia berapa sih? Bukankah masa muda dulu kita, mohon maaf, banyak yang Abu Jahal, Abu Lahab, Firaun pun nengok kita pengen berguru dia sama kita. Ya, saking kan parahnya kita dulu. Alhamdulillah, sebelum wafat Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita kemudian niat untuk mengaji. Kalau udah dapat hidayah kayak gitu, contoh Sayyidina Umar, apa itu? Dabelkanlah ibadah itu, dilebihkanlah. Tujuannya untuk apa? Mengejar ketertinggalan yang kita dulu masa muda kita tidak berbuatnya. Ini cemana caranya supaya kita bisa mengejar ketertinggalan itu. Ini yang dilakukan salah satu contohnya oleh Sayyidina Umar yang bisa kita jadikan pelajaran. Oke, kemudian beliau itu punya julukan namanya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu artinya apa? Pemimpin orang-orang mukmin. Kapan panggilan itu pertama kali disematkan? Kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar ini khalifah yang keberapa? 2. Pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar. Pertanyaannya, Sayyidina Abu Bakar dulu dipanggil apa? Kalau Sayyidina Umar dipanggil Amirul Mukminin pertama kali, terus Sayyidina Abu Bakar panggil apa? Beliau dipanggil dengan Khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Awalnya Sayyidina Umar sama khalifati Rasulillah, agak panjang, pengganti dari penggantinya Rasulullah, panjang, sehingga para sahabat manggilnya agak payah. Datang Amr bin As, lalu dia berkata, ya Amirul Mukminin, wahai pimpinan orang-orang mukmin. Awalnya Sayyidina Umar nggak mau. Kenapa? Rasanya ini panggilan kayaknya tinggi kali. Wahai pemimpin orang-orang mukmin, tinggi kali rasanya. Tapi apa kata Amr bin As? Ya Umar, kami ini orang-orang mukmin.
dan engkau ketua kami, engkau pimpinannya, maka pantas kalau engkau kami panggil Amirul Mukminin. Maka diterima alasan itu oleh Sayyidina Umar. Mulai hari itu beliau dipanggil dengan Amirul Mukminin sampai khalifah-khalifah selanjutnya. Beliau punya kunyah. Kunyah ini begini, misal ada orang namanya Leman, punya anak namanya Udin. Dia jarang dipanggil Pak Leman lagi, dia lebih sering dipanggil bapaknya Udin. Mau kemana kau? Mau ke rumah itu, ke rumah bapaknya Udin, begitu. Emaknya namanya Jamilah. Mau kemana kau? Mau ke rumah emaknya Udin, begitu. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya kunyah. Beliau punya kunyah. Nabi itu punya kunyah namanya Abu Qasim. Kenapa? Karena Nabi punya anak pertama namanya Qasim. Sayyidina Umar kunyahnya Abu Hafsin. Abu siapa tadi? Hafsin. Kenapa? Sayyidina Umar punya anak namanya Sayyidah Hafsah, yang kemudian hari dinikahi oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada cerita menarik di balik pernikahan Nabi dengan Hafsah. Awalnya begini, awalnya waktu itu Hafsah ditinggal wafat suaminya. Dalam riwayat suaminya syahid dalam perang, dalam riwayat suaminya sakit karena peperangan, berhari-hari kemudian wafatlah suaminya. Maka status Sayyidah Hafsah waktu itu janda. Selesai masa iddah Hafsah, pas pula kebetulan Sayyidina Utsman, ya, yang waktu itu menantu Nabi, karena beliau punya istri Sayyidah Ruqayyah namanya. Sayyidah Ruqayyah ini putri Nabi. Nabi kan punya anak 7, 3 laki-laki, Qasim, kemudian Abdullah. Abdullah ini punya julukan namanya Thayyib dan Thahir. Thayyib itu apa artinya? Thayyib itu artinya bagus, Thahir itu artinya suci. Anak Nabi itu Abdullah dipanggil Thayyib. Jadi Thayyib itu artinya bagus. Bagus. Ketika anak dinamakan Thayyib, bagus. Heran saya datang pula pedangdut, dinamakannya Bang Thayyib, nggak pulang-pulang. Datang orang, kau namakan anak siapa? Thayyib. Jangan, nanti udah kawin dia, ditinggalkannya bininya. Siapalah yang buat lagu ini? Ya, Thayyib artinya bagus. Nabi, anak Nabi dijuluki itu kok. 3 Ibrahim, 4 perempuan, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab dan Fatimah. Ini Sayyidah Ruqayyah wafat karena sakit. Jadi cocok ini posisinya. Sayyidah Hafsah janda, Sayyidina Utsman duda. Sayyidina Umar pengen punya menantu seperti Sayyidina Utsman, maka beliau pun mendatangi Sayyidina Utsman. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Utsman, anakku Hafsah janda, sedangkan engkau duda. Aku pengen agar engkau mau menikahi Hafsah. Dalam arti kata, aku pengen kau jadi menantuku. Sayangnya permintaan Sayyidina Umar ini ditolak secara halus oleh Sayyidina Utsman. Dalam riwayat di penolakan, dalam riwayat Sayyidina Utsman itu belum bisa menjawab. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi, nah di sini luar biasanya Rasulullah, ada akhlak beliau. Nabi itu kalau bertemu sahabatnya, dilihat mukanya sedih, mukanya susah, Nabi nanya, kenapa? Mana tahu masalah dia bisa plong sebab curhat. Terkadang itu, coba Bapak Ibu tengok risetnya ya. Bapak Ibu tengok riset. Banyak orang terjadi kasus bunuh diri. Kenapa? Dia tidak punya tempat untuk dia bisa curhat, bisa mengeluarkan isi dan unek-unek di dalam hatinya. Banyak itu kejadian. Jadi bagaimana? Nabi nanya, ada masalah apa? Kalau bisa disembuhkan, disembuhkan. Kalau ada masalah bisa dibantu, dibantu. Ada sahabat, riwayat Bukhari itu, datang ke Nabi, siapa namamu? Huzn ya Rasulullah, mukanya susah, hidupnya susah. Kenapa? Namanya Huzn. Huzn itu artinya apa? Susah. Maka begitu kita baca riwayat ini, yo pantes hidupnya susah, wong namanya susah. Nabi nanya. Sayyidina Umar juga sama. Nabi tengok mukanya susah. Sayyidina Umar apa? Nabi nanya, ya Umar ada apa? Malak ya Umar, apa kok mukamu susah? Apa jawaban Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, Utsman kutawarkan putriku Hafsah, dia janda, dan Utsman duda, ditinggal wafat oleh putrimu Sayyidah Ruqayyah. Maka pengen dia kujadikan menantu, tapi dia menolak ya Rasulullah. Itulah curhat Sayyidina Umar. Ini kita, kalau kita tengok kawan kita lagi sedih, mukanya susah, embok ya ditanya,
Kenapa? Mana tahu dengan curhatnya dia masalahnya plong. Mana tahu atau kita bisa membantu dia. Ustaz, udah kutanya Ustaz, ternyata dia pengen minjam duit. Kalau itu terserahlah. Ya, kalau itu dah tahu kita. Nanti berpantun pula dia kan, pinjam dulu 100 biar silaturahmi tidak putus. Itu terserah Bapak Ibu lah meminjamkan apa enggak. Udah, intinya demikian. Maka apa kata Nabi? Lihat jawaban Nabi yang begitu indah. Nabi katakan, ya Umar, ini dia. Ya Umar, besok Hafsah akan dinikahi orang yang lebih baik dari Utsman. Maksudnya apa? Besok Nabi menikahi dia. Cuman Nabi nggak pakai bahasa kayak gitu. Ya Umar, besok aku nikahi Hafsah. Nggak kayak gitu. Kayak gitu rendahanlah bahasanya. Nabi menghibur dengan kalimat. Apa kata Nabi? Umar, besok Hafsah akan dinikahi orang yang lebih baik dari Utsman. Sayyidina Umar mikir, siapa yang lebih baik dari Utsman? Bukankah Utsman sahabat terbaik? Ternyata kemudian hari dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi lanjut katakan, Sayyidina Umar kan dah bahagia ini. Lalu apa kata Nabi? Dan besok Utsman akan menikahi orang yang lebih baik dari Hafsah. Siapa itu? Ternyata Sayyidina Utsman dinikahi putrinya Nabi lagi, namanya Ummu Kulsum. Ya, maka saat itu Sayyidina Umar menjadi mertua Nabi dan Sayyidina Utsman tetap menantu Nabi, ya. Salah satu sebabnya karena dinikahi dengan Sayyidah Ummu Kulsum. Nah, dari 4 sahabat, 2 ini mertua, 2 menantu. Abu Bakar, Umar mertua karena Abu Bakar punya anak Sayyidah Aisyah dinikahkan dengan Nabi. Hafsah putri Sayyidina Umar nikah dengan Nabi, kemudian Utsman menantu Nabi dengan 2 anak Nabi, 1 Ruqayyah, 2 Ummu Kulsum, 4 Sayyidina Ali nikah dengan Sayyidah Fatimah. Tapi ada satu sahabat yang hitungannya punya 2 ini. Dia hitungannya mertua, hitungannya juga menantu. Satu-satu sahabat. Siapa itu? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Loh, kenapa Sayyidina Umar juga jadi menantu? Gini, Sayyidina Ali itu kan nikah dengan putri Nabi Fatimah. Dari pernikahan itu lahir cucu-cucu Nabi. Ada Hasan, ada Husain, ya. Ada Muhsin. Muhsin itu juga cucu Nabi, tapi sayangnya wafat ketika kecil. Dari perempuan ada namanya Ummu Kulsum. Nah, Nabi itu mengatakan kepada cucu-cucunya, terutama anaknya Fatimah, Nabi katakan itrati, keluargaku. Dalam riwayat lain, Hasan dan Husain ini inna bni, dia ini anakku. Sehingga para ulama menyatakan cucu Nabi ya mirip dengan anak Nabi. Ummu Kulsum ini yang menjadi cucu Nabi di kemudian hari disunting oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Ali, ya Ali, engkau punya anak Ummu Kulsum, putri Sayyidah Fatimah, cucu Rasulullah. Bolehkah engkau izinkan aku untuk menikahi dengan dia? Sayyidina Ali pun nanya kepada putrinya Ummu Kulsum, mau nggak engkau dengan Sayyidina Umar? Padahal selisihnya jauh itu. Diterima, maka kemudian Sayyidina Umar menikahi cucu Rasulullah, ya hitungannya sekaligus menantu. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau ingin menikahi Ummu Kulsum? Apa jawaban Sayyidina Umar? Aku ingin menggapai keberkahan dan dianggap sebagai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya, begitu jawaban Sayyidina Umar. Nah, artinya kalau ada keberkahan termasuk jalurnya pernikahan, kenapa nggak dilaksanakan? Ya, kenapa nggak dilaksanakan? Cuman ini bukan berarti jangan pula ibu-ibu udah tua, nenek-nenek. Nah, memang ditinggal wafat suaminya 40 tahun lalu, didatanginya pula Ustadz. Ya, bisa nggak ya? Aku pengen dapat berkah lah. Jangan. Ya, Ustadz Hendra pernah kayak gitu. Awak dah pernah soalnya. Ya, jangan. Ini nggak cocok. Itu kan kalau orang Arab biasa nikah lebih dari 1. Awak enggak. Ya, jadi begitu. Itu apa namanya, titik perbedaannya. Nah, dari sini kita bisa pahami. Ternyata keberkahan itu banyak. Kalau kita baca, ada di daerah Tanzania, daerah Afrika sana. Bagaimana ulama dulu, termasuk di daerah Afrika Selatan, ada Syekh Yusuf Al-Makassari, orang Makassar. Diasingkan oleh Belanda ke
Afrika Selatan. Makamnya ada di Afrika Selatan. Dia bisa berdakwah. Salah satu sebabnya apa? Para ulama bisa dakwah di Afrika karena mereka menikah dengan orang setempat. Ketika mereka menikah dengan orang setempat, apa yang terjadi? Penduduk setempat terkadang ketika dia nikah dengan keluarga itu dianggapnya keluarga. Gara-gara itu mereka pun masuk Islam, ya. Mereka pun masuk Islam. Cuman dalil ini jangan pula dijadikan nama kita. Kok kenapa? Kadang ada pula ustadz modelnya kayak gitu. Kok kenapa nikahi cewek itu poligami? Apa jawaban dia? Biar keluarga dia tobat. Nggak bisa disamakan. Coba dia suruh berangkat ke Afrika, siap nggak nikahi yang keling-keling itu? Ya, maka nggak bisa disamakan. Tapi terkadang begitu. Banyak hal dakwah. Nabi menikahi salah satu istri beliau. Dia ini orang dari Yahudi. Ketika dinikahi oleh Nabi, satu kabilahnya masuk Islam. Maka terkadang banyak hal-hal lewat keberkahan pernikahan itu. Ini bukan dalil untuk bolehnya poligami ya. Cuman intinya mengatakan begitulah besarnya sosok Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah. Nah, ini pertanyaannya mau lanjut. Ini kita belum bahas tentang masuk Islamnya beliau. Dan kita belum bahas tentang pasca Islamnya beliau. Maka saya bilang ini segmen kemungkinan agak panjang. Cuman saya takut pula nanti nggak ada tanya jawab. Atau memang kita tiadakan aja tanya jawab. Mana enaknya ini? Lanjut. Oke ya. Nah, ya saya rasa apa? Ya, saya terserah mana enaknya, mau kita sambung, kita lanjutkan jadi biar tuntas yang macam tadi. Begitu kita cerita, kalau dipotong tengah-tengah kayak ada yang kurang gitu ya, atau ya memang ya udah kita berhenti, kita tanya jawab, atau pilih mana, kita sambung aja. Mana ini mayoritas, awak ikut mayoritas saja ini. Oke, nah gini ya. Kemudian masuk Islamnya beliau, Sayyidina Umar itu pemimpin dari Bani Adi. Bani Adi. Jadi orang Arab punya bani-bani yang kalau kita tahu bani ini mirip dengan kalau sukunya Quraisy, satu sukunya. Tapi bani-bani ini ibarat marga. Ada Stompul, ada Lubis, ada Panggabean, ada Huta Barat. Kayak gitulah. Nabi kelannya Bani Hashim. Sukunya Quraisy sama. Ya. Kemudian Utsman Bani Umayyah. Jadi punya bani-bani. Sayyidina Umar itu dari Bani Adi. Dan beliau sekaligus ponaannya Abu Jahal. Karena Abu Jahal punya saudara perempuan yang jadi emaknya Sayyidina Umar. Tapi biasa ya, orang Arab ketika kita bilang oh ponaan gini-gini, umurnya sama. Kenapa? Karena memang bapaknya nikahnya banyak. Ya, bapaknya usia 60, nikahnya dengan perempuan 15, itu biasa. Sudah. Maka bagaimana kemudian? Jadi gini, tiap kabilah itu ada pemimpinnya yang salah satu tugas mereka menyiksa kalau ada sahabat atau dari keluarganya yang masuk ke dalam agama Islam. Salah satunya ya Sayyidina Umar ini jadi pemimpin. Dan pada dasarnya beliau enggak ya, karena beliau ini bukan putra pertama. Beliau punya abang namanya Zaid bin Khattab. Ini paling tua, tapi kenapa nggak jadi pemimpin? Karena Zaid hatinya lemah lembut, sedangkan Sayyidina Umar orangnya keras. Kenapa kok dua orang ini beda? Padahal satu ayah, karena emaknya beda. Jadi faktor emak beda mempengaruhi juga anak. Kalau bapak ibu pernah dengar cerita Abu Nawas, dia kan punya lawan namanya Harun ar-Rasyid raja. Harun ar-Rasyid ini punya dua anak, satu Amin, satu lagi Makmun. Ini beda perangai. Kenapa? Karena emaknya beda. Kita jangankan itu ya, kadang satu ayah satu emak, perangainya aja kadang mau beda, apalagi beda emaknya. Cuman bapak nggak usah ngetes, ini ilmu aja. Jangan pun nanti minta izin istri, aku tadi ngaji sama Ustaz, katanya kalau bini lain perangainya beda. Nah jangan pula. Dah. Lalu kemudian bagaimana? Sayyidina Umar ini tukang nyiksa. Dan mohon maaf, sahabat kalau disiksa nggak main-main. Bilal itu, coba bapak ibu baca sejarahnya. Bilal itu ketika disiksa ditidurkan di atas bebatuan yang kecil. Bapak ibu keluar dari rumah, dari masjid, sendal hilang, kepijak kerikil, aduh apa enggak? Aduh, sakit. Bayangkan batu-batuan yang tajam, runcing, menembus kulit-kulit belakang beliau. Udahlah itu batunya dipanaskan sampai para ahli sejarah mengatakan andaikan daging diletakkan di atas situ, lana dojat pasti matang. Bayangkan bagaimana panasnya beliau menahan itu, sakitnya. Beres enggak? Batu besar diletakkan di atas perut beliau.
Beliau menahan sakitnya batu di atas, sambil menahan sakitnya belakang beliau batu-batuan runcing menusuk tajam. Subhanallah. Sumayyah, orang yang pertama syahid dalam Islam. Apa itu? Dalam riwayat dia dimasukkan dari duburnya besi atau kayu yang dipanaskan menembus sampai ke dalam perut. Pernah kita nengok kambing guling? Itu bayangkan, besi ditancapkan sampai ke dalam perut sampai beliau wafat. Nggak main-main. Termasuk Sayyidina Umar. Banyak dari Bani Adi yang ditamparnya, yang dibedarah-bedarah mereka, diseretnya, digeretnya, semua begitu. Nabi ketika melihat banyak sahabat yang merasa kesakitan karena disiksa, Nabi pun berdoa, Allahumma ya Allah, a'izzal Islam, muliakan Islam ini bi ahadi Umarain, dengan salah satu dari dua Umar. Siapa itu? Satu Umar bin Khattab, satu lagi Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Yang kita kenal dengan Abu Jahal. Dah, mana yang Allah kabulkan antara dua, Umar dengan Abu Jahal? Mana yang Allah kabulkan? Allah saya kabulkan Sayyidina Umar. Apa sebab? Kalau bicara sebab, maka kita cuman menjawabnya hadallahu man yasha. Allah ngasih petunjuk kepada hambanya yang diinginkan. Tapi kenapanya bisa kita kaji. Sayyidina Umar punya perbedaan dengan Abu Jahal. Di mana titik perbedaannya? Jadi begini. Waktu di Mekah ada namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini kalau kita bahasakan DPR-nya kita. DPR-nya orang Arab namanya Darun Nadwa. Apa itu? Tempat kumpulnya para pimpinan-pimpinan kabilah. Ngapain mereka kumpul? Membahas musyawarah tentang keadaan kota Mekah, ekonomi dan lain-lain. Persis kayak DPR-nya kita. Cuman di Darun Nadwa itu nggak ada logo banteng, logo pohon beringin, nggak ada. Intinya cuma tempat musyawarah aja. Begitu di situ dijelaskan kalau pengikut Nabi kita makin banyak, naik pitamlah Sayyidina Umar. Berdiri beliau, kemudian keluar dari perkumpulan. Orang nanya, ya Umar, mau kemana kamu? Aku mau bunuh Muhammad. Itu jawaban Sayyidina Umar. Aku mau bunuh Muhammad. Kita bisa tahu Sayyidina Umar ini orangnya gentleman, pemberani. Lalu orang Quraisy bilang apa? Ya Umar, kalau kau bunuh Muhammad, orang Arab itu kan ada namanya kisos, bunuh balas bunuh. Nabi Bani Hashim, Umar Bani Adi. Kalau Umar bunuh Nabi, Bani Hashim tak terima, Umar dibunuh juga. Itu namanya kisos, bunuh balas bunuh. Apa kata mereka? Ya Umar, kalau kau bunuh Muhammad, kau pun dibunuh. Apa kata Sayyidina Umar? Ya biarkan kita bunuh Muhammad, urusan kita beres. Kita nggak pening-pening lagi dengan orang yang masuk agama dia, nggak dicaci-cacinya lagi berhala-berhala kita. Aku dibunuh, yowis. Biarlah Umar berhenti kisahnya, tapi juga kisah Muhammad harus berhenti. Gentleman Sayyidina Umar. Beda dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini enggak. Cak tengok usulan dia. Yuk kita kumpulkan 24 orang. Kumpul mereka supaya bunuh Muhammad. Orang disuruhnya, dia enggak berani. Kalau dia pun berani, keroyokan. Yuk datang rame-rame. Tapi dia sendiri tak berani, orang dibayarnya, dia sendiri enggak berani. Beda dengan Sayyidina Umar. Kalau bahasa kita, Abu Jahal ini nyari muka, kan ada model kayak gitu. Kerja enggak, ya, tapi sering nyari muka. Ini Abu Jahal. Kalau bahasa kasarnya ngangkat telur, paham nggak ya? Ya, kan kayak gitu. Dah, berangkat Sayyidina Umar. Di tengah-tengah perjalanan, jumpa dengan satu bani dia, namanya Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim nanya, ya Umar, mau kemana kau? Aku mau bunuh Muhammad. Apa kata Nu'aim? Ya Umar, ngapain kau cepat-cepat bunuh Muhammad? Kau nggak tahu adikmu sendiri udah masuk Islam? Kaget beliau. Kenapa? Beliau selama ini menyiksa orang yang masuk Islam. Ternyata keluarganya sendiri ada yang masuk Islam. Marah Sayyidina Umar. Berangkat ke rumah adiknya, Fatimah binti Khattab. Fatimah punya suami namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id ini termasuk orang dari 10 yang masuk Islam. Ya, Sa'id termasuk 10 orang yang masuk Islam. Dari 10 orang ada Abu Bakar masuk Islam. 10 orang yang masuk surga kata Nabi tanpa hisab. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, terakhir Sa'id bin Zaid. Sa'id ini kenapa dia bisa kategori orang yang masuk surga? Jawabannya satu, berkat doa bapaknya. Sa'id punya bapak namanya Zaid. Zaid ini dulu berkawan dengan Waraqah bin Naufal. Pernah dengar Waraqah bin Naufal?
paman Khadijah yang Nabi habis dapat wahyu berangkat ke apa bukan, Nabi dapat wahyu dibawa oleh Khadijah ke rumah pamannya Warokoh, ya, berkawan dengan Warokoh. Apa? Zaid nengok orang Mekah. Bodoh orang Mekah nih. Kenapa? Mereka yang bikin patung. Begitu patungnya jadi, mereka patung itu disembah-sembah. Mereka yang bikin patung. Setelah patung jadi, mereka nyembah patung seolah-olah patung yang menciptakan mereka. Yang menciptakan patung tadi siapa? Dia. Datang patungnya siap, disembah-sembahnya macam patung yang menciptakan dia. Bodoh kata Zaid. Berangkat dia ke Syam. Dia dapati kitab Taurat Injil, dia kaji. Ternyata dalam Taurat dan Injil isinya disebutkan sosok Nabi akhir zaman. Dia pun nanya kepada para pendeta-pendeta itu, Nabi akhir zaman itu di mana nanti lahirnya? Kata mereka, kau dari mana? Aku dari Mekah. Salah kau kemari. Loh kok salah? Nabi akhir zaman lahirnya dari tanah Arab. Pulanglah beliau. Sayangnya di pertengahan jalan ditangkap oleh begal. Jadi begal dari zaman dulu udah ada. Ya, begitu ditangkap oleh begal mau dibunuh, beliau pun berdoa, ya Tuhan alam semesta, kalau aku tak bisa bertemu dengan orang Nabi akhir zaman, jadikan anakku Sa'id dia besok yang menemani dakwahnya Nabi akhir zaman. Berkat doa sang bapak, anak menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya kepada bapak semua, seberapa besar kita doakan anak kita? Ada, serius-serius nggak ada. Begitu kena kasus baru, begitu dia mau scoring baru kita doakan, ya, begitu dia ketangkap baru kita doakan. Coba kita berpikir, jangan sampai sebelum dia masuk di situ kita nyesal, ya. Usahakan dari sekarang kita doakan yang terbaik. Singkat cerita, Sayyidina Umar masuk ke dalam rumah, didobrak oleh beliau dengan sekali dobrakan. Dilihatnya adiknya Fatimah dengan adik iparnya Said lagi megang beberapa lembaran Quran. Dimintanya, nggak mau, ditamparnya adiknya. Sekali tampar berdarah adiknya. Semalam ada yang nonton Mike Tyson, main kan semalam lawan siapa namanya, Jack Paul. Awak nonton tuh 8 ronde. Sekuat-kuatnya Mike Tyson sekali numbuk belum tentu orang berdarah. Berkali-kali numbuk baru orang berdarah. Karena yang bonyok tadi udah makin luka baru keluar darah. Beliau enggak, sekali tampar 2 orang berdarah. Saking kan kuatnya Sayyidina Umar, enggak main-main. Sayyidina Umar ketika membaca surat Toha itu, awalan surat Toha, ketika beliau baca, beliau ini juri. Tapi heran beliau, kenapa ini kok ayat ini tidak pernah terpikir oleh beliau, indahnya susunan ayat. Gara-gara beliau membaca potongan ayat Quran, Allah beri hidayah masuk Islam. Kadang ada orang nanya, Ustaz, tetanggaku itu Ustaz udah kusetelkan 30 juz, enggaknya masuk Islam. Kok Sayyidina Umar sekali nengok masuk Islam? Itu namanya hidayah. Hidayah dari Allah, tak tahu dari mana bentuknya. Saya teleponan dengan Ustadz Ahmad Al-Habsyi Jakarta yang sering di TV itu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Ustadz Ahmad Al-Habsyi Jakarta, waktu itu kita ada beberapa kali hubungan beliau. Beliau cerita dakwah 20 hari di Jepang. Habis dakwah dijamu di rumah mu'alaf. Dia ini mantan petinggi gangster di Jepang dulu. Mungkin kalau namanya Bapak Ibu tahu, pernah dengar nama geng Yakuza. Dia ini orang petingginya, betaco masih badannya, mu'alaf tapi. Dia menceritakan awal dia masuk Islam. Dia itu masuk penjara sebab kena kasus membunuh petinggi negara Jepang. Ya, ini Habib Ahmad Al-Habsyi yang menceritakan. Waktu itu kami satu mobil ada sama kawan saya Ustaz Juanda. Ustaz Juanda ini yang teleponan nama beliau. Tapi ya kita komunikasi waktu itu. Apa yang terjadi setelah dia masuk penjara sekian tahun dan dia di blacklist, nggak boleh keluar dari Jepang. Makanya dia nangis, kenapa? Nggak bisa berangkat haji. Sayangnya udah mu'alaf nggak bisa berangkat haji. Keluar dari penjara. Nah, dia ini kan image-nya mantan pembunuh. Keluar dari penjara, jumpa mahasiswa Indonesia atau anak Indonesia pakai jubah gini, pakai gamis kayak gini, sholat. Dia nengok, kok cantik bajunya ya, kok rapi bajunya ya. Gara-gara itu dikejarnya anak muda ini. Dia pengen nanya beli bajunya di mana. Anak muda ini begitu nengok, alamak yang ngejar aku mantan pembunuh. Dia pun lari.
Jadi kejar-kejaran ini, si anak muda lari karena takut dibunuh, si bapak ini lari ngejar dia, mau nanya di mana belinya. Sampailah anak muda ini bersembunyi di masjid, dikerumuni orang-orang, orang pun mikir ya, apa namanya, ditanya, bapak mau ngapain? Bapak mau bunuh siapa lagi? Aku nggak mau bunuh siapa-siapa. Terus aku pengen nanya, itu anak muda beli baju di mana? Keluarlah anak muda tadi, ya Allah Pak, kalau mau beli baju ngomong. Setelah itu dia pun nanya, ini tempat apa? Masjid. Dijelaskan, gara-gara itu dia masuk Islam. Kita nggak tahu bapak ibu. Bapak ibu niatkan aja kemari, tujuannya untuk dakwah. Salah satunya niatkan untuk dakwah. Apa sebab? Kata Nabi, mandalla ala khairin, siapa yang ngasih petunjuk, ngasih kebaikan, orang lain ngikut, dia dapat pahalanya. Bapak ibu kemari, tujuan kan dakwah, niatkan dakwah. Ustaz, aku bukan ustaz, biarkan. Bapak ibu pakai peci, bapak pakai peci, ibu pakai jilbab. Ketika kemari orang nengok, ya Allah, dia kok berangkat dia pagi-pagi ke masjid. Terbesit dalam hatinya, dia dapat hidayah, bapak ibu dapat pahalanya terus itu. Oke, singkat cerita. Berangkatlah kemudian Sayyidina Umar minta ditunjukkan di mana Nabi untuk masuk Islam. Berangkat beliau ke Darul Arqam namanya. Darul Arqam ini rumah tempat Nabi dakwah. Sampai di sana kemudian diketok pintu. Pintu zaman dulu ada lubang untuk nengok siapa di depan. Sahabat yang tukang bukakan pintu, dia nengok dulu. Siapa nih yang ngetok? Begitu dia tengoknya, alamak Umar, tutupnya lagi. Karena tahu kayak gimana kerangnya Sayyidina Umar ini. Nah, yang bisa melawan singa ya hanya singa. Jangan singa lawan tokek, ya kalah tokek tadi. Sekali pijak mati, sekali sepak mati. Jangan, lawankan singa dengan singa. Maka disampaikan kepada Hamzah, paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia ini pun singa. Maka Sayyidina Hamzah nanya, siapa yang ngetok pintu? Umar, wahai Sayyidina Hamzah. Oh lah, bukakan aja. Nanti kalau buka, kita habis itu nanti berantem sama dia. Biarkan. Kalau dia datang kemari tujuannya baik, kita terima. Kalau dia tujuannya mentiko, mau berantem, biar aku lawan dia. Enak, ada backing. Beranilah para sahabat tadi, dibukakannya pintu. Kaget, ternyata Sayyidina Umar yang datang. Para sahabat udah siap-siap pedang mau bunuh. Ditanya, kau Umar mau ngapain kemari? Aku mau masuk Islam. Di mana keberadaan Muhammad? Datang beliau, disyahadatkan oleh Nabi. Setelah beliau syahadat, beliau masuk Islam. Keluar abangnya Zaid tadi. Ternyata Zaid bin Khattab udah lama masuk Islam. Jadi satu keluarga Sayyidina Umar udah masuk Islam duluan. Kalau dibahasakan riwayat itu begini, iya abang, di sini abang, iya, udah lama abang masuk Islam, udah lama. Kenapa abang tak bilang aku? Cemana aku mau bilang kau? Kau aja tukang nyiksa orang masuk Islam. Dari situlah kemudian Sayyidina Umar masuk Islam. Ketika turun perintah salat, Nabi berangkat ke Mekah, ke Ka'bah, dibagi dua saf oleh Nabi. Saf pertama dijaga Hamzah, saf kedua dijaga Sayyidina Umar. Apa kata para sahabat? Dulu kami takut-takut. Allah muliakan dengan Islamnya Umar. Kenapa? Begitu Sayyidina Umar masuk Islam, sahabat mulai berani. Kenapa? Macam-macam lapor ke Sayyidina Umar. Sampai kemudian nama beliau harum sampai hari ini. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup kajian kita hari ini. Saya rasa kalau ada pertanyaan kayaknya banyak para asatid yang bisa menjawab. Kenapa saya buat segmen ini segmen sejarah? Karena hadis itu penting untuk membahas siapa perawinya. Ini kalau mau kita sambung sampai jam 8 belum selesai ini. Jadi walhasil kita tutup kajian kita. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu 'anna 'anil muslimin wa qina wa yaghum syarra masa'ib dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon izin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.